Halo semua, ini adalah video kedua membaca materi ulumul hadis. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Secara bahasa, hadis berarti baru, cerita, kabar, atau percakapan. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Adapun contoh hadisnya, innama a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi kedua, dalil kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara bahasa, hujjah artinya bukti atau dasar hukum, sedangkan istilah hadis sebagai hujjah berarti menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dengan fungsi penjelas, penguat, pemberi rinci, pembuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran secara langsung. Adapun contoh hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Materi ketiga, sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah artinya kisah masa lalu, sedangkan menurut istilah sejarah proses perkembangan periwayatannya hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in, hingga kodifikasi dalam kitab-kitab hadis. Adapun contoh hadisnya, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamkuhu. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Siapa yang telah menulis maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Materi keempat, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas artinya jumlah, sedangkan secara istilah, hadis dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh banyak perawi, sedangkan ahad tidak mencapai jumlah mutawatir meliputi gharib, aziz, dan masyhur. Adapun contoh hadis mutawatir, man kadzaba alai muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi kelima, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kualitas artinya mutu, sedangkan secara istilah, hadis dibagi menurut kualitas sanad dan matan. Yang pertama ada sahih, hasan, dan dhaif atau lemah. Adapun contoh hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi keenam, syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, sahih artinya benar atau sehat, sedangkan secara istilah, hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya harus bersambung. Kedua, perawinya adil. Ketiga, perawinya dobit atau hafalannya kuat. Yang keempat, tidak ada syad, tidak ada menyelisih yang lebih siqah. Dan yang terakhir, tidak ada i'lal, cacat tersembunyi. Adapun contoh hadisnya, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Materi ketujuh, syarat perawi dan proses transmisi. Secara bahasa, perawi artinya orang yang meriwayatkan, sedangkan secara istilah, orang yang meriwayatkan hadis harus adil, dhabit, muslim, baligh, berakal, hafal, dan jujur. Adapun contoh hadisnya, balighu anni walau ayyah, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Materi ke-8, hadis maudhu' atau hadis palsu. Secara bahasa, maudhu' artinya diletakkan atau dibuat-buat. Sedangkan secara istilah, hadis yang dibuat-buat dan disebutkan kepada Nabi secara dusta. Adapun contoh hadisnya, man shallailatan nis fi min sya'banami aharakmah faqad ghafarallahu lahu dzunubah. Barang siapa yang sholat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosanya. Hadis ini dikatakan maudhu' menurut Ibnu Al-Jauzi. Materi ke-9 yaitu ilmu rijal al-hadis. Secara bahasa, rijal artinya laki-laki atau orang-orang, sedangkan secara istilah adalah ilmu yang mempelajari kepribadian, latar belakang, dan kredibilitas para perawi hadis untuk menilai sah atau tidaknya riwayat mereka. Adapun contoh hadisnya, nadbarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah wajah yang mendengar sabdaku lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana yang mereka dengar. Hadis riwayat Abu Daud. Materi ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbabul wurud artinya sebab datangnya, sedangkan secara istilah
adalah ilmu yang membahas latar belakang atau sebab mengapa suatu hadis diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun contoh hadisnya, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Materi terakhir yaitu takhrij al-hadis. Secara bahasa, takhrij artinya mengeluarkan, sedangkan secara istilah adalah proses penelusuran sanad dan sumber hadis dari kitab-kitab hadis untuk mengetahui perawi, kualitas, dan status hadis. Adapun contoh hadis, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tag kedua. Pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Secara bahasa, hadis berarti baru, cerita, kabar, atau percakapan. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, tujuan, dan sifat. Adapun contoh hadisnya, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, dalil kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara bahasa, hujjah artinya bukti atau dasar hukum. Sedangkan secara istilah, hadis sebagai hujjah berarti menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dengan fungsi penjelas, penguat, pemberi rinci, pembuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran secara langsung. Adapun contoh hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah artinya kisah masa lalu, sedangkan secara istilah adalah proses perkembangan periwayatan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga kodifikasi dalam kitab-kitab hadis. Adapun contoh hadisnya, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamkuhu. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Siapa yang telah menulis maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas artinya jumlah. Sedangkan secara istilah, hadis dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Diriwayatkan oleh banyak perawi dan tidak mencapai jumlah mutawatir, meliputi gharib, ajiz, maksur. Contoh hadis mutawatir, man kadzaba alai muta'admidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas adalah mutu, sedangkan secara istilah, hadis dibagi menurut kualitas sanad dan matan, sahih, hasan, dan dhaif atau lemah. Adapun contoh hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ala akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keenam, syarat hadis sahih. Secara bahasa, sahih artinya benar atau sehat. Sedangkan secara istilah, hadis yang memenuhi 5 syarat. Sanadnya harus bersambung, perawinya adil, perawinya dobit, tidak ada syad atau tidak menyelisih yang lebih siqah, dan tidak ada i'lal atau cacat tersembunyi. Adapun contoh hadisnya, ad-dinu an nasihah. Agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, syarat perawi dan proses transmisi. Secara bahasa, perawi artinya orang yang meriwayatkan, sedangkan secara istilah, orang yang meriwayatkan hadis itu harus adil, dobit, muslim, baligh, berakal, hafal, dan jujur. Contoh hadisnya, balighu anni walau ayyah. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, hadis maudhu' atau hadis palsu. Maudhu' artinya diletakkan atau dibuat-buat. Sedangkan secara istilah, hadis yang dibuat-buat dan disabkan kepada Nabi secara dusta. Adapun contoh hadisnya, man shallailatan nisfi min sya'ban mi'arak'atin faqad ghafarallahu lahu dzunubah. Barang siapa yang salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosanya. Hadis ini dikatakan maudhu' menurut Ibnu Al-Jauzi. Materi ke-9, ilmu rijal al-hadis. Secara bahasa, rijal artinya laki-laki atau orang-orang, sedangkan secara istilah, ilmu mempelajari kepribadian, latar belakang, dan kredibilitas para perawi hadis untuk menilai sah atau tidaknya riwayat mereka. Adapun contoh hadisnya, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha.
Semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar sabdaku lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Hadis riwayat Abu Daud. Materi ke-10, ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbabul wurud artinya sebab datangnya, sedangkan secara istilah adalah ilmu yang membahas latar belakang atau sebab mengapa suatu hadis diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun contoh hadisnya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Materi yang terakhir yaitu takhrij al-hadis. Takhrij artinya mengeluarkan, sedangkan secara istilah proses penurunan sanad dan sumber hadis dari kitab-kitab hadis untuk mengetahui perawi, kualitas, dan studi hadis. Adapun contoh hadisnya, al-yadul ulya khairun minal yadi sulfa. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Video ketiga. Pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Secara bahasa, hadis artinya baru, cerita, kabar, atau percakapan. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, pertujuan, dan sifat. Adapun contohnya, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi kedua, dalil kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara bahasa, hujah artinya bukti atau dasar hukum, sedangkan secara istilah, hadis sebagai hujah berarti menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Quran, dengan fungsi penjelas, penguat, pemberi rinci, dan pembuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran secara langsung. Adapun contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Materi ketiga, secara perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah kisah masa lalu. Sedangkan secara istilah, proses perkembangan peribatannya hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga kodifikasi dalam hadis, kitab-kitab hadis. Adapun contohnya, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamkuhu. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Siapa yang telah menulis maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Materi keempat, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas artinya jumlah, sedangkan secara istilah hadis dibagi menjadi dua. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, ahad tidak mencapai jumlah mutawatir yang meliputi gharib, hadis masyhur. Adapun contoh hadis mutawatir, man kadzaba alai muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas artinya mutu, sedangkan secara istilah dibagi menjadi tiga menurut kualitas sanad dan matan, sahih, hasan, dan dhaif. Adapun contohnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi ke-6, syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, sahih artinya benar atau sehat, sedangkan secara istilah adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dhabit, tidak ada syadz, tidak ada ilat. Adapun contohnya, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, syarat perawi dan proses transmisi. Secara bahasa, perawi artinya orang yang meriwayatkan, sedangkan secara istilah adalah orang yang meriwayatkan hadis. Harus adil, dhabit, muslim, baligh, berakal, hafal, dan jujur. Adapun contoh hadisnya, balighu anni walau ayyah. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Materi ke-8, hadis maudhu atau hadis palsu. Maudhu artinya diletakkan atau dibuat-buat, sedangkan secara istilah adalah hadis yang dibuat-buat dan dihisabkan kepada Nabi secara dusta. Adapun contoh hadisnya, man shalla lailatan nis fi min sya'ban mi'a raka'atin faqad ghafarallahu lahu dzunubah. Barang siapa salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan mengampuni dosanya. Hadis ini maudhu menurut Ibnu Al-Jauzi. Materi ke-9, ilmu rijal al-hadis. Secara bahasa, rijal artinya laki-laki atau orang-orang. Secara istilah adalah ilmu yang mempelajari kepribadian, latar belakang, dan kredibilitas para perawi hadis untuk menilai sah atau tidaknya riwayat mereka. Adapun contohnya, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar sabdaku lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Hadis riwayat Abu Daud.
Materi ke-10 ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, sebab datangnya, sedangkan secara istilah adalah ilmu membahas latar belakang atau sebab mengapa suatu hadis diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun contoh hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Materi yang terakhir yaitu takhrij al-hadis. Secara bahasa, takhrij artinya mengeluarkan, sedangkan secara istilah adalah proses penelusuran sanad dan sumber hadis dari kitab-kitab hadis untuk mengetahui perawi, kualitas, dan status hadis. Adapun contoh Arabnya, contoh hadisnya, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, pengertian hadis dan penggunaannya dalam studi Islam. Secara bahasa, hadis berarti baru, cerita, kabar, atau percakapan. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Adapun contohnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi kedua, dalil kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara bahasa, hujah adanya bukti atau dasar hukum, sedangkan secara istilah adalah hadis sebagai hujah berarti menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dengan fungsi penjelas, penguat, pemberi rinci, pembuat hukum baru yang tidak tertulis dalam Al-Quran secara langsung. Adapun contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah artinya kisah masa lalu, sedangkan secara istilah proses perkembangan periwayatannya hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga modifikasi dalam kitab-kitab hadis. Adapun contohnya, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhuhu. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Siapa yang telah menulis maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas artinya jumlah. Sedangkan secara istilah hadis dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, sedangkan ahad tidak mencapai jumlah mutawatir, meliputi gharib, aziz, dan masyhur. Contoh hadis mutawatir, man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Materi kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas artinya mutu, sedangkan secara istilah hadis dibagi menurut kualitas sanad dan matan, sahih, hasan, dan dhaif. Adapun contoh hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keenam, syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, sahih artinya benar atau sehat, sedangkan secara istilah hadis yang memenuhi 5 syarat yang sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Adapun contoh hadisnya, ad-dunya ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, syarat perawi dan transmisi dan proses transmisi. Secara bahasa, perawi artinya orang yang meriwayatkan, sedangkan secara istilah adalah orang yang meriwayatkan yang hadus, adil, dobit, muslim, baligh, berakal, hafal, dan jujur. Adapun contoh hadisnya, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, hadis maudhu' atau hadis palsu. Secara bahasa, maudhu' artinya diletakkan atau dibuat-buat. Sedangkan secara istilah, hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi secara dusta. Adapun contoh hadisnya, man salailatan nisfi min sya'ban mi'arak'atin faqad ghafarallahu lahu dzunubah. Barang siapa yang sholat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuninya. Hadis ini dikatakan maudhu' menurut Ibnu Al-Jauzi. Materi ke-9, ilmu rija al-hadis. Rija artinya laki-laki atau orang-orang, sedangkan secara istilah adalah ilmu yang mempelajari kepribadian, latar belakang, dan kredibilitas para perawi hadis untuk dinilai sah atau tidaknya riwayat mereka. Adapun contoh hadisnya, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar sabdaku lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Hadis riwayat Abu Daud.
Materi ke-10 ilmu asbabul wurud. Secara bahasa artinya adalah sebab datangnya, sedangkan secara istilah adalah ilmu yang membahas latar belakang atau sebab mengapa suatu hadis diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun contohnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Materi terakhir yaitu tahrij al-hadis. Tahrij artinya mengeluarkan, sedangkan secara istilah adalah proses penelusuran sanad dan sumber hadis dari kitab-kitab hadis untuk mengetahui perawi, kualitas dan status hadis. Adapun contohnya, al-yadul ulya khairu minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Secara bahasa, hadis berarti baru, cerita, kabar, atau percakapan. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Adapun contoh hadisnya, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi kedua, dalil kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara bahasa, hujjah artinya bukti atau dasar hukum, sedangkan istilah hadis sebagai hujjah berarti menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dengan fungsi penjelas, penguat, pemberi rinci, membuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran secara langsung. Adapun contoh hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Materi ketiga, sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah artinya kisah masa lalu, sedangkan menurut istilah sejarah proses perkembangan periwayatannya hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in, hingga kodifikasi dalam kitab-kitab hadis. Adapun contoh hadisnya, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamkuhu. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Siapa yang telah menulis maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Materi keempat, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas artinya jumlah, sedangkan secara istilah, hadis dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh banyak perawi, sedangkan ahad tidak mencapai jumlah mutawatir meliputi gharib, aziz, dan masyhur. Adapun contoh hadis mutawatir, man kadzaba alai muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi kelima, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kualitas artinya mutu, sedangkan secara istilah, hadis dibagi menurut kualitas sanad dan matan. Yang pertama ada sahih, hasan, dan dhaif atau lemah. Adapun contoh hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu la akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi keenam, syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, sahih artinya benar atau sehat, sedangkan secara istilah, hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya harus bersambung. Kedua, perawinya adil. Ketiga, perawinya dobit atau hafalannya kuat. Yang keempat, tidak ada syad, tidak ada menyelisih yang lebih siqah. Dan yang terakhir, tidak ada i'lal, cacat tersembunyi. Adapun contoh hadisnya, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Materi ketujuh, syarat perawi dan proses transmisi. Secara bahasa, perawi artinya orang yang meriwayatkan, sedangkan secara istilah, orang yang meriwayatkan hadis harus adil, dhabit, muslim, baligh, berakal, hafal, dan jujur. Adapun contoh hadisnya, balighu anni walau ayyah. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Materi ke-8, hadis maudhu' atau hadis palsu. Secara bahasa, maudhu' artinya diletakkan atau dibuat-buat. Sedangkan secara istilah, hadis yang dibuat-buat dan disebutkan kepada Nabi secara dusta. Adapun contoh hadisnya, man shallailatan nis fi min sya'banami aharakmah faqad ghafarallahu lahu dzunubah. Barang siapa yang salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosanya. Hadis ini dikatakan
maudu' menurut Ibnu Al-Jauzi. Materi ke-9 yaitu ilmu rijal al-hadis. Secara bahasa, rijal artinya laki-laki atau orang-orang, sedangkan secara istilah adalah ilmu yang mempelajari kepribadian, latar belakang, dan kredibilitas para perawi hadis untuk menilai sah atau tidaknya riwayat mereka. Adapun contoh hadisnya, nadbarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah wajah yang mendengar sabdaku lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana yang mereka dengar. Hadis riwayat Abu Daud. Materi ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbabul wurud artinya sebab datangnya, sedangkan secara istilah adalah ilmu yang membahas latar belakang atau sebab mengapa suatu hadis diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun contoh hadisnya, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Materi terakhir yaitu takhrij al-hadis. Secara bahasa, takhrij artinya mengeluarkan, sedangkan secara istilah adalah proses penelusuran sanad dan sumber hadis dari kitab-kitab hadis untuk mengetahui perawi, kualitas, dan status hadis. Adapun contoh hadis, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Secara bahasa, hadis berarti baru, cerita, kabar, atau percakapan. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, tujuan, dan sifat. Adapun contoh hadisnya, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, dalil kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara bahasa, hujjah artinya bukti atau dasar hukum. Sedangkan secara istilah, hadis sebagai hujjah berarti menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dengan fungsi penjelas, penguat, pemberi rinci, pembuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran secara langsung. Adapun contoh hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah artinya kisah masa lalu, sedangkan secara istilah adalah proses perkembangan periwayatan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in, hingga kodifikasi dalam kitab-kitab hadis. Adapun contoh hadisnya, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamkuhu. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran, siapa yang telah menulis maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas artinya jumlah. Sedangkan secara istilah, hadis dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Diriwayatkan oleh banyak perawi dan tidak mencapai jumlah mutawatir, meliputi gharib, ajiz, maksur. Contoh hadis mutawatir, man kadzaba alai muta'admidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas adalah mutu, sedangkan secara istilah, hadis dibagi menurut kualitas sanad dan matan, sahih, hasan, dan dhaif atau lemah. Adapun contoh hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keenam, syarat hadis sahih. Secara bahasa, sahih artinya benar atau sehat. Sedangkan secara istilah, hadis yang memenuhi 5 syarat. Sanadnya harus bersambung, perawinya adil, perawinya dobit, tidak ada syadz atau tidak menyelisih yang lebih siqah, dan tidak ada i'lal atau cacat tersembunyi. Adapun contoh hadisnya, ad-dinu an nasihah. Agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, syarat perawi dan proses transmisi. Secara bahasa, perawi artinya orang yang meriwayatkan, sedangkan secara istilah, orang yang meriwayatkan hadis itu harus adil, dobit, muslim, baligh, berakal, hafal, dan jujur. Contoh hadisnya, balighu anni walau ayyah. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari.
Yang kedelapan, hadis maudhu' atau hadis palsu. Maudhu' artinya diletakkan atau dibuat-buat, sedangkan secara istilah hadis yang dibuat-buat dan disabkan kepada Nabi secara dusta. Adapun contoh hadisnya, man shallailatan nisfi min Sya'ban mi'arak'atin faqad ghafarallahu lahu dzunubah. Barang siapa yang salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosanya. Hadis ini dikatakan maudhu' menurut Ibnu Al-Jauzi. Materi ke-9, ilmu rijal al-hadis. Secara bahasa, rijal artinya laki-laki atau orang-orang, sedangkan secara istilah, ilmu mempelajari kepribadian, latar belakang, dan kredibilitas para perawi hadis untuk menilai sah atau tidaknya riwayat mereka. Adapun contoh hadisnya, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar sabdaku lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Hadis riwayat Abu Daud. Materi ke-10, ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbabul wurud artinya sebab datangnya, sedangkan secara istilah adalah ilmu yang membahas latar belakang atau sebab mengapa suatu hadis diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun contoh hadisnya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Materi yang terakhir yaitu takhrij al-hadis. Takhrij artinya mengeluarkan, sedangkan secara istilah proses penelusuran sanad dan sumber hadis dari kitab-kitab hadis untuk mengetahui perawi, kualitas, dan studi hadis. Adapun contoh hadisnya, al-yadul ulya khairun minal yadi sulfa. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Secara bahasa, hadis artinya baru, cerita, kabar, atau percakapan. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, pertujuan, dan sifat. Adapun contohnya, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu digantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi kedua, dalil kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara bahasa, hujah artinya bukti atau dasar hukum, sedangkan secara istilah, hadis sebagai hujah berarti menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Quran, dengan fungsi penjelas, pemuat, pemberi rinci, dan pembuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran secara langsung. Adapun contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Materi ketiga, secara perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah kisah masa lalu, sedangkan secara istilah proses perkembangan peribatannya hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga kodifikasi dalam hadis, kitab-kitab hadis. Adapun contohnya, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamkuhu. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Siapa yang telah menulis maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Materi keempat, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas artinya jumlah, sedangkan secara istilah hadis dibagi menjadi dua. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, ahad tidak mencapai jumlah mutawatir yang meliputi gharib, hadis masyhur. Adapun contoh hadis mutawatir, man kadzaba alai muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas artinya mutu, sedangkan secara istilah dibagi menjadi tiga menurut kualitas sanad dan matan, sahih, hasan, dan dhaif. Adapun contohnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi ke-6, syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, sahih artinya benar atau sehat, sedangkan secara istilah adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dhabit, tidak ada syadz, tidak ada ilat. Adapun contohnya, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, syarat perawi dan proses transmisi. Secara bahasa, perawi artinya orang yang meriwayatkan, sedangkan secara istilah adalah orang yang meriwayatkan hadis. Harus adil, dhabit, muslim, baligh, berakal, hafal, dan jujur. Adapun contoh hadisnya, balighu anni walau ayyah. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari.
Materi ke-8, hadis maudhu atau hadis palsu. Maudhu artinya diletakkan atau dibuat-buat, sedangkan secara istilah adalah hadis yang dibuat-buat dan dihisapkan kepada Nabi secara dusta. Adapun contoh hadisnya, man shalla lailatan nis fi min sya'ban mi'a rak'atin faqad ghafarallahu lahu dzunubah. Barang siapa salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan mengampuni dosanya. Hadis ini maudhu menurut Ibnu Al-Jauzi. Materi ke-9, ilmu rija al-hadis. Secara bahasa, rijal artinya laki-laki atau orang-orang. Secara istilah adalah ilmu yang mempelajari kepribadian, latar belakang, dan kredibilitas para perawi hadis untuk menilai sah atau tidaknya riwayat mereka. Adapun contohnya, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar sabdaku lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Hadis riwayat Abu Daud. Materi ke-10, ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, sebab datangnya, sedangkan secara istilah adalah ilmu membahas latar belakang atau sebab mengapa suatu hadis diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun contoh hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Materi yang terakhir yaitu takhrij al-hadis. Secara bahasa, takhrij artinya mengeluarkan, sedangkan secara istilah adalah proses penelusuran sanad dan sumber hadis dari kitab-kitab hadis untuk mengetahui perawi, kualitas, dan status hadis. Adapun contoh Arabnya, contoh hadisnya, al-yadul uliyya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.